Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Rahayundriani dari kelas T 4803. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan hands-on PPM acceptance sampling yang saya sudah laksanakan di hari Senin kemarin. Oke, jadi untuk yang nomor satu itu membuat rencana sampling dari studi kasus yang telah diberikan. Untuk kelompok saya itu kebetulan mendapat studi kasus tumbler dengan inspection levelnya G3, lot size-nya 1000, EQL-nya 6,50 atau 6,5 dan jenis pemeriksaannya ketat. Oke, kita analisis dulu dari tabel sampel size. Jadi untuk sampel 1000 itu ada di range 501 sampai 1200 yang dimana general inspection-nya itu kan 3. Kita tinggal tarik garis aja lalu ketemu kode letternya itu di huruf K. Selanjutnya kita menentukan AC dan RE untuk SSP. Kita memakai tabel 2B dan 3B yang dimana itu pemeriksaannya ketat. Untuk kode letter K itu dapatnya di sampel size-nya itu di 125 dan EQL 6,5 kita tinggal tarik garis lalu dapat AC-nya 12 dan RE-nya 13. Kita langsung taruh aja di sini. Nah, untuk DSP itu cara baca tabelnya sama, tinggal tarik garis dari sampel dari code letter K dan EQL 6,5 lalu kita dapatkan itu untuk ACRE yang pertama. Untuk AC itu ada di 6,5 dan RE-nya itu ada di 10,16. Kita rekap dulu ke tabel. Nah, setelah itu kita sudah menentukan rencana samplingnya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2. Di nomor 2 itu kita harus mengidentifikasi temuannya apakah dia tuh mengaccept atau mereject. Nah, kita ke SSP terlebih dahulu. Sebetulnya ada flowchartnya, cuman tidak saya tampilkan karena masih tergolong sangat sederhana. Di mana di SSP temuannya itu AC-nya 12 dan reject-nya ada 13. Nah, makanya ketika dia temuannya kurang dari sama dengan 12, dia akan langsung menerima lot. Dan ketika temuannya lebih dari 13, di mana itu di luar AC, makanya dia akan langsung mereject atau menolak lot. Oke, kita lanjutkan ke DSP, temuan satu terlebih dahulu. Di temuan satu ini, kita perlu ketahui kalau AC-nya itu ada 6 dan AC di temuan kedua itu 15. Makanya ketika temuannya kurang dari sama dengan 6, itu dia akan langsung menerima lot. Tetapi ketika D1-nya sama dengan 7, dia kan ada di range antara AC1 sama AC2, makanya dia harus mengambil sampel kedua, harus diuji sampel kedua. Nah, di sampel kedua ini diuji lagi. Nah, sebelumnya total temuan ini merupakan hasil penjumlahan dari temuan 1 dan temuan 2. Jadi ketika D2-nya sama kurang dari sama dengan 8, kita uji lagi, ternyata menghasilkan total temuan 15 dan dia keputusannya menerima lot. Selanjutnya kita uji lagi nih di D2 lebih dari sama dengan 9, itu ternyata setelah dijumlahkan hasilnya 16. Di mana 16 ini merupakan batas dari RE yang kedua. Makanya dia langsung menolak lot. Oke, untuk di nomor 3 ini kita akan menentukan peluang penerimaan dan resiko perusahaan bila menerapkan SSP dan DSP. Kita ke SSP terlebih dahulu. Kita bawa lagi, tarik lagi hasil temuan yang sudah kita tentukan di nomor 2. Nah, ketika D1-nya kurang dari 12, dia akan menerima. Nah, peluangnya ini dia akan menjadi peluang terima lotnya lah. Dan untuk D1 yang lebih dari sama dengan 13 kan dia menolak, makanya dia akan menjadi resiko perusahaan. Tapi sebelum itu kita harus menentukan dulu mu per minnya. Kalau di SSP itu dengan cara sample size dikali AQL. AQL-nya 6,5, kita hasilkan 8,125. Kita melakukan perhitungan peluang keputusannya menggunakan Poisson disk. 12 itu dari AC SSP, G6 ini dari SSP mu per minnya, dan kumulatifnya itu terusparnya dia kurang dari sama dengan, dan dihasilkan 0,929. Nah, untuk resiko perusahaan kita tinggal 1 min peluang penerimaan lot karena dia berdistribusi peluang yang ada di range 0 sampai 1. Oke, kita dapatkan SSP-nya
segini. Dan untuk DSP perhitungannya itu sampel size-nya kan 80 dikali AQL, kita dapatkan 5,2. Nah, berbedanya kalau di DSP ini itu kita cuma narik yang keputusannya diterima aja. Kita ke temuan 1 terlebih dahulu. Perhitungannya masih sama. Poisson-Diss 6 itu dari AC yang pertama, ininya dari mu per min DSP dan kumulatifnya kurang dari sama dengan 6. Didapatkan hasilnya 0,732 sekian. Lalu ini untuk kolom yang ini itu temuan yang kedua. Perhitungannya dengan menjumlahkan perhitungannya dengan mengalihkan Poisson-Diss yang temuan 1 dan temuan 2. Dia false karena di temuan 1 dia sama dengan 7 dan di temuan 2 dia true karena kurang dari sama dengan 8. Dihasilkan segini, lakuin hal yang sama ke D1 sama dengan 8 dan D1 sama dengan 9. Selanjutnya kita jumlahin jumlah peluangnya di temuan pertama sama temuan yang kedua. Selanjutnya kita jumlahin jumlah peluang yang ada di temuan 1 dan temuan 2. Di sini dan di sini. Selanjutnya untuk peluang penolakan lot itu tinggal 1 dikurangi peluang terima lot. Hasilnya didapatkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita menentukan resiko konsumen dan menentukan mutu lot terburuk kalau kita tuh menerapkan SSP dan DSP. Karena di soal itu betanya sama dengan 10%, makanya dia proporsinya dimulai dari 10. Sebenarnya proporsi ini bebas aja, yang penting di atas beta atau di atas EQL. Makanya saya mengsimulasikan dari 0 sampai 4,22. Tujuannya apa? Supaya saya mencari nilai PA dengan angka yang paling mendekati sama dengan 10%. Begitu. Nah, untuk mu-nya ini saya mengalihkan sampel size dengan proporsi. Nah, untuk PA-nya kita menentukan distribusi peluang lagi dengan cara yang sama seperti di nomor 3. Lalu kita drag aja ke bawah. Lalu saya menemukan kalau misalkan ada angka yang mendekati 10%, yaitu 10,03, di mana proporsinya itu 14,22%. Lakuin hal yang sama pada simulasi DSP-nya. Kita tentukan mu-nya dulu, PA1, PA2, total PA-nya. Jadi penjumlahan PA1 dan PA2. Untuk di PA yang di DSP itu ditemukan hasil yang mendekati 10% itu di angka 10,2, di mana itu proporsi 14%. Selanjutnya kita tinggal link saja hasil proporsi yang paling mendekati ke 10% di SSP itu ada di 14,22 dan di DSP ada 14,00. Nah, selanjutnya kita tentuin dulu AOKI-nya di SSP. Jadi untuk perhitungan AOKI yang di SSP itu merupakan hasil penjumlahan dari PA dikali lot size dikurangi sampel size dikali proporsi per lot size. Kita bisa drag saja langsung. Kalau di DSP itu ada sedikit perbedaan rumus di mana PA1 itu dikali dengan lot size dikurangi sampel size. Lalu dikali dengan proporsi ditambah PA2 dikali lot size dikurangi sampel size 1 dikurangi sampel size 2 dikali proporsi dibagi lot size. Kita bisa drag saja langsung ke bawah. Nah, untuk nilai AOQL ini itu tuh merupakan hasil nilai yang maksimum di AOQ sama di DSP. Untuk AOQL SSP itu ditemukan nilai maksimumnya 4,58%, sedangkan di AOQL di DSP itu nilai maksimumnya di 2884,6%. Lanjut ke nomor 5, itu kita menentukan potensi biaya yang timbul apabila si perusahaan ini menerapkan SSP dan DSP. Untuk ATI, itu perhitungannya sampel size ditambah lot size dikurangi sampel size dikali 1 dikurangi PA yang SSP. Kita temukan hasilnya
segini. Selanjutnya itu ada ATI untuk DSP, perhitungannya seperti ini. Setelah kita menentukan ATI-nya, kita menganalisis potensi biaya di SSP dan DSP. Nah, di soal studi kasus itu diketahui kalau biaya inspeksinya itu per satuan 9.000 dan biaya non-conformity-nya itu 55.000. Volume ini didapetin dari ATI yang SSP. Karena kita sedang menentukan potensi biaya untuk yang SSP terlebih dahulu. Nah, untuk biaya non-conformity itu AOQ di SSP dikali dengan lot size. Untuk jumlah biaya, kita kalikan saja biaya satuan dengan volume. Begitu pula dengan biaya yang non-conformity-nya. Lalu kita jumlahin biaya inspeksi dan biaya non-conformity di total biaya. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 6. Nah, jadi di resiko rencana sampling, ternyata resiko perusahaannya itu lebih rendah di SSP, di mana cuma selisih 0,15. Tetapi resiko konsumennya sama di angka 93%. Untuk output rencana samplingnya, AOQL-nya itu di SSP 4,54% dan di DSP 2884,6%. Dan biaya inspeksi yang muncul itu seperti yang dilihat di screen. Jadi bisa disimpulkan bahwa prosedur alternatif SSP itu lebih baik untuk rencana sampling karena dia tuh punya resiko perusahaan, resiko konsumen, dan resiko EQL yang lebih kecil dibandingkan DSP. Artinya apa? Artinya SSP itu lebih baik kalau misalkan digunakan buat menjaga mutu produk dan perlindungan terhadap konsumen. Sedangkan prosedur DSP itu cuman baik digunakan untuk efisiensi jangka pendek dari sisi produsen dengan adanya toleransi terhadap penurunan mutu produk begitu.